Adab berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mempelajari tentang Al-Islam. Untuk kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang adab berdoa, bagian dari tazkiyatun nafs. Bila mana kita ini ingin mencapai atau mendapatkan tentang sesuatu yang kita inginkan, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita berikhtiar. Yang kedua, kita berdoa. Dan yang ketiga, kita bertawakal. Kali ini kita akan bicara tentang berdoa. Dalam lebih khusus lagi, kita akan memperbincangkan tentang adab berdoa. Apa saja yang mesti kita pahami, yang mesti kita ketahui tentang etika atau adab, sopan santun tentang berdoa. Yang pertama, hendaknya memilih waktu yang mulia, seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktu sahur atau di penghujung malam. Juga situasi yang baik, seperti ketika turun hujan, saat pasukan berangkat ke medan jihad fisabilillah, di saat sujud, dan di antara adzan serta iqamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faqsiru minad du'a. Saat seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia bersujud. Oleh karenanya, perbanyaklah doa di saat sujud. Hadis riwayat Muslim dalam kitab As-Shalah volume 4. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam kitab Salat. Juga diriwayatkan dalam kitabnya Imam Abu Dawud, atau dalam kitabnya Imam Tirmidzi juga ini. Tapi dalam bab ad-da'awat atau dalam hal doa-doa. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Apa hadisnya? Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Artinya, doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Ya, ini. Di antara adzan dan iqamah, doa itu tidak tertolak. Maka perbanyaklah doa di antara adzan dan iqamah tersebut. Lalu ada berdoa yang kedua, yakni kita harus mantap dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadakum Allahumma ighfirli in syi'ta
Allahumma arhamni in syi'ta liyu'zimal mas'alata fa innahu la mustaqriha lahu. Janganlah seseorang dari kalian itu mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, kasihanilah diriku jika engkau menghendaki. Akan tetapi, hendaklah bersungguh-sungguh dalam meminta, sebab tidak ada yang bisa memaksanya. Lihat di hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, juga dalam kitab Ad-Da'awat, juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Du'a, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dari adab berdoa, bahwasanya hendaknya dalam keadaan suci menghadap kiblat dan mengulang-ulang doanya minimal 3 kali. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Jihad. Juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka marilah kita bersuci dulu dan utamakan menghadap kiblat dan mengulang-ulang berkali-kali, meskipun tidak bersuci pun doa-doa tertentu bisa dilantunkan, meskipun menghadap ke segala arah pun bisa dilakukan, meskipun hanya sekali 2 kali pun bisa dilakukan. Akan tetapi lebih utama jikalau kita ini memohon dalam keadaan suci lahir dan batin. Kemudian kita juga menghadap ke arah kiblat sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat. Dan juga kita hendaklah mengulang-ulang doa kita sebagaimana kita merengek-rengek mengajukan proposal, itu juga kadang-kadang tidak cukup sekali 2 kali. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Karena ini adalah suatu etika adab. Lalu yang keempat, hendaklah kita memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan nama-namanya ataupun dengan sifat-sifatnya, juga atas karunia-Nya yang banyak. Lalu bersalawat untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu barulah menyebutkan permintaannya, kemudian menutupnya dengan membaca salawat dan kembali memujinya. Ini etika, ini adab. Memang sah-sah saja kita langsung minta tentang sesuatu yang kita inginkan. Tapi kan itu seperti penodongan. Atau itu seperti mendikte. Dan Allah tidak bisa didikte. Dan Allah tidak bisa ditodong. Tetapi dipinta. Allah dijunjung asmanya. Bukan karena Allah minta dimuliakan. Karena Allah itu sudah mulia tanpa kita muliakan. Dan Allah tidak pernah hina meskipun kita hina-hinakan. Karena kemuliaan Allah itu suatu yang hak. Sedangkan penghambaan kita juga sesuatu yang wajib kita lakukan. Posisi kita adalah hamba, itu sudah hak juga. Allah sang Khalik, kita adalah hamba karena makhluk. Makhluk butuh sang Khalik. Maka kita harus memiliki etika kepada sang penguasa.
alam semesta raya ini. Kita puji dengan kalimah-kalimah thayyibah, ada asmaul husna di sana juga bisa kita lantunkan. Kemudian jangan lupa menyampaikan sholawat, memohon kepada Allah untuk rahmat diberikan kepada Nabi kita. Dan nanti kita akhiri juga dengan membaca sholawat dan kembali memujinya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kelima, yakni hendaklah kita mengisi perut kita dengan makanan yang halal saja. Tidak berdoa untuk suatu dosa atau perusahaan hubungan silaturahim. Karena ada seseorang yang berdoa bertubi-tubi, namun tidak terkabulkan. Kenapa masalahnya? Karena apa yang dimakan adalah haram. Apa yang dipakai dari yang haram itu menjadi hijab dari dirinya atas terkabulnya doa. Kesucian tadi di awal sudah dietikakan atau dipatenkan sebagai etika. Suci badan, suci tempat, suci pikiran, daging kita juga harus suci, darah kita juga harus suci, dalam arti suci dari barang-barang yang najis, barang-barang yang haram. Nah, selanjutnya kita jangan berdoa untuk sesuatu dosa. Berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahim, jangan. Berdoa adalah untuk sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek. Jangan berdoa untuk kecelakaan seseorang. Jangan berdoa untuk penistaan seseorang. Tetapi berdoalah untuk kebaikan. Kita sudah mendapatkan kebenaran, maka kebenaran yang kita tanam dalam diri kita ini harus menumbuhkan kebaikan bagi setiap insan dan makhluk-makhluk di sekeliling kita. Adab yang keenam, yakni kita jangan menuntut untuk segera dikabulkan. Karena yang namanya mengabulkan doa itu adalah hak prerogatif Allah. Boleh jadi kita belum sampai takdir kita untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau orang Jawa bilang, jangan ngegege mongso. Belum saatnya. Maka jangan menggerutu. Jangan memaksa Allah untuk sekarang, dan sekarang. Jangan. Tidak pula mengatakan, aku sudah berdoa, tapi mengapa belum juga dikabulkan? Inilah kita harus ingat. Doa permohonan kita kepada Allah itu bisa jadi Allah langsung memberikan saat itu juga. Atau yang kedua, besok ngasihkannya atau ditunda pemberiannya untuk esok hari, lusa, atau tahun depan. Atau yang ketiga, disimpan sebagai kebaikan oleh Allah untuk diberikan kebaikan besok di hari akhirat. Nah, itu pun yang diberikan oleh Allah bisa seperti apa yang kita doakan, seperti apa yang kita minta. Akan tetapi banyak sekali Allah memberikan sesuatu itu tidak persis seperti yang diminta oleh seseorang. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu keperluan kita dibanding dengan kita sendiri. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Lebih tahu tentang kita daripada kita yang merasa memiliki diri kita. Padahal kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, ada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'awat, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Du'a, yang kalimatnya sebagai berikut. Potongannya, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu ta'autu falastajib li. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi tidak mengucapkan, aku telah berdoa, tetapi mengapa belum dikabulkan? Nah, menjelaskan hadis di atas, Ibnu Battal berkata, artinya orang itu telah bosan berdoa sehingga meninggalkannya. Ia seperti orang yang mengungkit-ungkit doanya, atau seakan-akan ia berdoa dan ia pula yang menentukan perihal pengkabulannya. Ia menjadi pengatur bagi Rabb yang Maha Mulia, di mana mengabulkan doa tidak membuatnya lemah. Demikian juga kalau dia memberi, tidak mengurangi kekayaannya. Hadis di atas mengajarkan tentang adab berdoa, yaitu hendaknya seseorang senantiasa dan terus-menerus dalam berdoa, serta tidak gampang berputus asa. Yang demikian itu menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan menampakkan rasa membutuhkan. Jadi saudaraku, marilah kita memohon kepada Allah dengan penuh etika, dengan penuh adab, dengan penuh tata krama. Karena Allah itu maha halus, maka kita pun juga harus menghaluskan diri kita. Allah itu maha lembut, maka kita harus melembutkan diri kita. Allah itu maha santun, maka kita harus mensantunkan diri kita di hadapan yang maha santun. Semoga dengan kesantunan kita ini akan bisa mengetuk pintu langit dan membukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan pengkabulannya. Ini pun hanya semoga, karena kita tidak bisa masuk ke ranah keharusan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita kembalikan kepada Allah tentang apakah doa kita ini akan diberikan secara cash tunai atau diberikan besok atau diberikan dalam bentuk yang berbeda. Kita harus husnudzon kepada Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, itu kita harus yakin bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk kita. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti tetap bersyukur kepada Allah karena cintanya kepada kita, karena kasih sayangnya kepada kita akan menciptakan kita ini aman, damai sejahtera, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.